Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apakah menurutmu peringkat 1 Martial Emperors biasa-biasa saja? Kesombongan macam apa itu? Maka hari ini, aku akan memberitahumu celah antara Kaisar Bela Diri dan setengah Kaisar Bela Diri, ucap seorang Martial Kaisar. Setelah melihat betapa sombongnya perilaku Chu Feng, selain dari 2 Kaisar Martial yang diserang oleh Hong Qiang, dan 5 Kaisar Martial yang tersisa semuanya mulai menyerang Chu Feng. Kenapa? Apakah kamu menyiratkan bahwa peringkat 1 Kaisar Martial sangat luar biasa? Kalau begitu, ayo, coba bunuh aku, balas Chu Feng. Dengan pemikiran dari Chu Feng, air dan api muncul pada saat yang sama. Seperti dewa pelindung, teknik mendalam abadi air dan teknik mendalam abadi api muncul di kedua sisi Chu Feng. Selanjutnya, mereka berdua memancarkan aura Kaisar Martial peringkat 1. Cepatlah lihat, apa itu? Mereka sebenarnya mampu melawan Kaisar Bela Diri. Itu keterampilan rahasia. Ini adalah teknik mendalam abadi air. Jika air itu adalah teknik mendalam abadi air, maka bukankah itu berarti bahwa api adalah teknik mendalam abadi api? Bagaimana mungkin? Bukankah Chu Feng hanya mendapatkan teknik mendalam abadi air? Bagaimana bisa bahkan teknik mendalam abadi api bersamanya? Bukankah teknik mendalam api abadi telah hilang selama bertahun-tahun? Seru kerumunan. Melihat bahwa teknik mendalam abadi air dan teknik mendalam abadi api telah memblokir serangan yang ditujukan pada Chu Feng, dan itu dilakukan oleh Kaisar Martial 5 peringkat 1, dengan begitu semua orang menjadi sangat terkejut. Pada saat ini, bahkan para tetua dari 3 istana mulai menyipitkan mata mereka. Chu Feng yang memiliki teknik mendalam abadi air dan teknik mendalam abadi api, ini bukanlah masalah kecil. Sementara yang lain mungkin tidak mengetahuinya, tapi mereka tahu betul betapa sulitnya, mengendalikan keterampilan rahasia 5 elemen oleh satu orang secara bersamaan. Sementara mereka akan baik-baik saja dengan keterampilan rahasia tunggal, tapi jika mereka memiliki 2 keterampilan rahasia di tubuh mereka, maka 2 keterampilan rahasia itu akan menciptakan tekanan besar. Tekanannya begitu kuat, sehingga orang-orang biasa tidak akan mampu menanggungnya. Namun itu sudah jelas, bahwa Chu Feng telah berhasil menanggung tekanan dari teknik mendalam abadi air dan teknik mendalam abadi api. Kalau tidak mungkin baginya untuk memiliki kontrol yang begitu fasih atas mereka. Rumble, bam, segera, teknik mendalam abadi air dan teknik mendalam abadi api meledak. Meskipun tubuh mereka langsung dipulihkan, tapi mereka dihancurkan lagi segera setelah itu. Ini tidak baik. Tidak peduli apapun itu, keterampilan rahasia hanyalah keterampilan rahasia. Mereka benar-benar tidak mampu menahan Kaisar Martial yang asli. Kerumunan berteriak dengan khawatir. Meskipun teknik mendalam abadi air dan teknik mendalam abadi api memancarkan aura Kaisar Martial peringkat 1, tapi mereka tidak dapat menahan serangan dari 5 Kaisar Bela Diri. Chu Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan diselamatkan karena keterampilan rahasiamu? Apakah kamu tahu kekuatan kami sekarang? Martial Emperor bukanlah eksistensi yang bisa kamu pandang rendah, ucap seorang Martial Kaisar. Pada saat itu, 3 orang di peringkat 1 Kaisar Bela Diri telah membebaskan diri dari teknik mendalam air abadi dan teknik mendalam api abadi, dan melesat ke arah Chu Feng untuk menyerangnya. 3 orang peringkat 1 Kaisar Martial itu memegang persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap di tangan mereka, dan kekuatan mereka sangat kuat. Dentang. Dalam situasi seperti ini, Chu Feng tidak berani meremehkan mereka. Dia mengambil langkah mundur, dan kemudian mengungkapkan pedang abadi surgawi untuk menghadapi mereka. Itu pedang abadi surgawi. Apakah itu pedang abadi surgawi yang dia ambil dari Simen Feixue? Pedang ini sebenarnya sudah mengakui Chu Feng sebagai tuannya. Setelah melihat Heavenly Immortal Sword, kerumunan meledak dengan keributan. Serahkan pedang abadi surgawi itu. Setelah melihat pedang abadi surgawi,
salah satu dari 3 kaisar bela diri yang melesat untuk membunuh Chu Feng, kini dia menjadi sangat marah. Ternyata dia adalah orang dari klan Kekaisaran Simen. Chu Feng mendengus dingin. Dia melepaskan teknik pedang abadi surgawi, dan bertabrakan dengan 3 kaisar marsial. Bang bang bang. Segera, cahaya keemasan memancar dari mana-mana. Kekuatan bela diri mendatangkan malapetaka, itu ketika 4 orang saling bertarung. Meskipun Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, dan juga dapat bersaing dengan Kaisar Marsial peringkat 1 dengan kultivasinya peringkat 9 Half Martial Emperor, SP itu masih sangat berat baginya untuk bertarung melawan 3 peringkat 1 Martial Kaisar secara bersamaan. Seperti yang diharapkan dari Martial Emperor. Tampaknya aku telah meremehkan kekuatan Kaisar Marsial. Pikir Chu Feng sambil sedikit mengernyit. Setelah pertempuran melawan Leng Yue, Chu Feng berpikir bahwa dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Marsial peringkat 1. Namun tampaknya, dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat Leng Yue itu, dia masih hanya Kaisar setengah Marsial. Namun untuk lawannya saat ini, mereka adalah Kaisar Marsial yang sebenarnya. Meskipun Chu Feng dan Leng Yue memiliki kekuatan pertempuran untuk bertarung melawan Kaisar Marsial peringkat 1, tapi akan sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan Kaisar Marsial peringkat 1. Adapun mengapa itu yang terjadi, Chu Feng juga tidak tahu. Singkatnya, kekuatan Kaisar bela diri lebih kuat dari miliknya. Itu seolah-olah ada tali tipis namun tidak dapat diatasi, yang telah memisahkan Half Martial Emperor dan Martial Emperor. Selama Chu Feng tetap menjadi kaisar setengah bela diri, bahkan jika kekuatan tempurnya sudah mendekati kaisar bela diri, atau bahkan melampaui kaisar bela diri yang ia lawan, maka ia tidak akan pernah bisa mengatasi tali pemisah itu, dan tidak akan pernah mampu mengalahkan kaisar bela diri. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Half Martial Emperor lebih rendah daripada Martial Emperor. Chu Feng ini luar biasa. Dia sebenarnya berhasil bertarung melawan 3 kaisar bela diri dengan kultivasi setengah kaisar bela diri. Lalu kenapa dia masih saja ditindas oleh ketiga kaisar bela diri itu? Itu berbeda. Jika itu adalah puncak biasa lainnya dari Half Martial Emperor saat berperang melawan 3 kaisar marsial, maka mereka tidak akan bisa bertahan satu pertarungan pun. Namun untuk Chu Feng, dengan kultivasi kaisar setengah bela diri puncak, dia mampu melawan 3 orang di peringkat 1 kaisar marsial. Bahkan jika itu kamu, bisakah kamu melakukan itu? Aku, ucap kerumunan yang saling berdebat. Meskipun Chu Feng terus bertahan, tapi kekuatannya diakui oleh orang banyak. Setelah semua, mampu bersaing melawan kaisar marsial dengan kultivasi puncak setengah marsial kaisar, itu adalah sesuatu yang mirip dengan legenda sejak zaman kuno. Namun pada saat ini, hal yang mirip dengan legenda ini sebenarnya terjadi di depan mata orang banyak. Karena itulah, bagaimana mungkin mereka tidak heran? Dengan kekuatan Chu Feng, jika dia bertarung melawan Zhang Tianyi, kemungkinan besar Zhang Tianyi saja tidak akan cocok untuknya. Tapi sayangnya, jika hal ini berlanjut, Chu Feng tidak akan bisa menahan mereka lagi. Sebagai kaisar setengah bela diri belaka, tidak peduli seberapa kuat kekuatan bela diri yang terkandung dalam dantiannya, itu tidak akan mampu melampaui kekuatan bela diri kaisar bela diri yang sebenarnya. Pada saat ini, beberapa pakar generasi tua menggelengkan kepala mereka, dan menghela nafas dengan menyesal. Mereka tidak ingin seorang jenius seperti Chu Feng mati seperti ini. Namun sayangnya, mereka juga tidak berani menentang 4 klan kekaisaran besar. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memandang tanpa daya ketika segalanya terbuka di depan mereka. Di sisi lain pada saat ini, di dalam benteng, Zhang Tianyi berlutut di depan Zhang Ming dan memohon. Ayah, aku mohon, tolong selamatkan Chu Feng. Putramu bersujud padamu, ucap Zhang Tianyi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zhang Tianyi dengan kejam menghantamkan kepalanya ke tanah. Karena faktanya bahwa tanah itu terdiri dari bahan khusus, maka Zhang Tianyi menghantamkan kepalanya dengan begitu kejam, sehingga kepalanya menjadi berdarah.
Tian Yi, ini bukan berarti ayahmu tidak berperasaan. Aku juga ingin menyelamatkan Chu Feng. Hanya saja, aku percaya kamu tahu alasan mengapa klan Zhang kita dibasmi. Aku ingin kamu mendapatkan gelar Overlord. Meskipun aku tidak bisa menurunkan kepalaku kepada siapapun, tapi aku juga tidak bisa dengan sukarela menciptakan musuh. Anak yang bernama Chu Feng itu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Selama dia luar biasa, pasti akan ada orang yang ingin membunuhnya. Jika aku bertindak hari ini, maka aku hanya akan menciptakan musuh dari 4 klan. Namun demikian, bagaimana jika 3 istana dan peri era kuno juga ingin membunuhnya di masa depan? Apakah kita menjadi musuh dengan 3 istana dan peri kuno juga? Tanya Zhang Ming. Baiklah kalau begitu, putramu tidak akan menyusahkan ayah. Namun aku benar-benar tidak bisa menyaksikan adikku sekarat tanpa melakukan apa-apa. Bahkan jika aku mati, aku akan mati bersamanya, ucap Zhang Tianyi. Zhang Tianyi tiba-tiba saja bangkit, dan bersiap untuk pergi. Bas-bas. Namun tepat setelah Zhang Tianyi bangun, dia menjadi tidak mampu bergerak atau bahkan mengatakan apapun. Itu seolah-olah dia ketakutan. Dan ternyata, Zhang Tianyi telah diikat oleh ayahnya. Tianyi, bahkan jika kamu membenciku sekarang, suatu hari kamu akan memahami hati ayahmu ini, ucap sang ayah. Setelah Zhang Ming mengatakan kata-kata itu, dia menutup matanya. Dia sudah membuat resolusi untuk menonton dengan tangan terlipat. Bang 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 bang. Pada saat ini, serangan dari 3 peringkat 1 kaisar marsial semakin ganas dan brutal. Dan bahkan, mereka bahkan melepaskan Imperial Bloodline mereka, dan menggunakan ER-10 Tabo Martial Skill untuk dengan panik melepaskan serangan fatal kepada Chu Feng. Mereka benar-benar bertekad untuk membunuh Chu Feng. Namun bahkan dengan ini menjadi kasusnya, itu masih sangat sulit bagi mereka untuk membunuh Chu Feng. Pada saat ini, Martial Emperor Simen Imperial Clan itu benar-benar membuang kertas jimat. Setelah kertas jimat itu dibuang, jimat itu segera berubah menjadi binatang buas. Binatang buas itu sangat galak, dan itu adalah harta untuk membantai orang lain. Meskipun hanya bisa digunakan sekali, tapi kekuatannya tidak terbatas. Tidak peduli apa, kamu hanyalah seorang kaisar bela diri, namun kamu sebenarnya tidak tahu malu ini. Kamu tidak mampu membunuhku sendiri, dan akhirnya menggunakan harta karun, ucap Chu Feng. Chu Feng menghindari binatang buas itu, dan mengungkapkan ekspresi jijik. Jika kamu memiliki lebih banyak trik di lengan baju kamu dapat menggunakannya. Aku hanya takut kamu tidak bisa melakukannya. Balas kaisar bela diri klan Simen Imperial dengan nada mencibir. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mendengus. Dan, wush, tiba-tiba saja, Chu Feng membalik telapak tangannya, dan kemudian busur biru muncul di tangannya. Begitu busur itu muncul, kekuatan biru yang menindas yang terlihat dengan mata telanjang pun segera menyapu. Tidak hanya persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu mencakup 3 orang peringkat 1 Martial Emperor, tapi juga memaksa 3 orang peringkat 1 Martial Emperor untuk mundur dari Chu Feng. Persenjataan kekaisaran lain yang tidak lengkap. Sebenarnya berapa banyak persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang dimiliki Chu Feng? Seru kerumunan. Saat orang banyak melihat busur biru tua di tangan Chu Feng, mereka menjadi sangat terkejut. Setelah semua, mereka sudah tahu bahwa Chu Feng telah merebut pedang pelangi Qian dan pedang pelangi ungu, dan itu merupakan 2 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, yang berasal dari Pangeran Kekaisaran Nangong Imperial. Kemudian, dia berhasil menaklukkan pedang iblis yang terkenal, pedang dewa jahat saat berada di kota Moon Cloud. Lalu sebelumnya, dia telah menggunakan pedang abadi surgawi milik Simen Feixue. Dan sekarang, Chu Feng benar-benar mengambil persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap lainnya. Selain itu, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan orang banyak sangat iri padanya. Lagi pula, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap sangatlah berharga. Bahkan tidak semua ahli tingkat kaisar bela diri dari 4 klan kekaisaran besar, itu memiliki persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap.
Namun untuk Chu Feng, yang merupakan kaisar setengah bela diri tunggal, sebenarnya dia memiliki 5 persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Wush! Tepat pada saat kerumunan itu terus-menerus iri pada Chu Feng meluruskan tangan kanannya di atas kosmos saknya, dan kemudian mengeluarkan panah emas. Dia memegang panah emas di tangannya. Dengan panah di tangannya, Chu Feng segera meletakkannya di tali busur. Kemudian, dia dengan kasar menarik tali busur dan berteriak. Peringkat 1 kaisar marsial, matilah, teriak Chu Feng. Wush! Dan, boom! Begitu panah itu ditembakkan, langit dan bumi bergetar, dan ledakan gemuruh terdengar dari tali busur. Pada saat yang sama, sinar cahaya keemasan melesat di langit, lalu kaisar marsial peringkat 1 yang paling dekat dengan Chu Feng ditusuk oleh panah emas itu. Menjerit. Setelah panah emas itu menembus tubuhnya, peringkat 1 kaisar marsial berteriak dengan pahit. Bang 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 bang. Segera setelah itu, sinar cahaya keemasan melesat keluar dari tubuh kaisar bela diri itu. Segera, sinar-sinar cahaya muncul semakin banyak. Pada akhirnya, kaisar bela diri itu tidak bisa dikenali lagi. Lalu dengan segera, tubuhnya meledak dan dia pun mati. Adapun kaisar marsial itu, dia justru kaisar marsial yang telah berdebat dengan Chu Feng, yaitu kaisar marsial dari klan kekaisaran Ximen. Apa yang terjadi? Seru kerumunan. Melihat adegan ini, jangankan yang lain, bahkan 2 kaisar marsial lainnya yang mengejar Chu Feng untuk membunuhnya dibuat tertegun. Orang-orang di kerumunan menjadi bingung, tentang apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Bagaimana mungkin peringkat 1 martial emperor mati begitu saja? Peringkat 1 kaisar marsial, matilah, teriak Chu Feng. Dan, boom! Tepat pada saat ini, Chu Feng berteriak sekali lagi. Setelah itu, panah emas lain pun ditembakkan. Wush! Segera setelah itu, dari 2 kaisar marsial yang terpana, 1 diantaranya dihantam oleh panah emas. Segera, dia mulai menjerit kesakitan. Ketika cahaya keemasan mulai mekar dari tubuhnya pun seperti kaisar bela diri klan Ximen dari sebelumnya, yaitu meledak. Dia pun telah meninggal. Oh tidak, itu panah emas. Chu Feng menggunakan panah emas itu untuk membunuh martial emperors. Seru kerumunan. Akhirnya, kerumunan berhasil bereaksi. Sebelum 2 kaisar bela diri telah meninggal, mereka berdua diserang oleh panah emas itu. Panah-panah itu sama persis dengan yang telah ditembakkan oleh Chu Feng. Hanya saja, tepatnya harta macam apa panah emas itu. Mereka sebenarnya mampu dengan mudah membunuh peringkat 1 kaisar marsial. Dengan kekuatan mereka, bahkan peringkat 2 kaisar bela diri tidak akan selalu mampu bertahan setelah diserang. Dan, wush! Tepat pada saat kerumunan itu benar-benar tercengang, Chu Feng mengambil panah emas lainnya. Menjerit. Melihat bahwa Chu Feng sudah menempatkan panah emas ke tali busur, peringkat 1 kaisar marsial yang paling dekat dengan Chu Feng segera panik. Dia sangat takut, sehingga kulitnya berubah menjadi hijau. Hehehe. Saat Chu Feng melihat ekspresi pucat kaisar marsial, dia malah tertawa ringan. Kemudian, dia tiba-tiba membidik salah satu dari 2 peringkat 1 kaisar bela diri yang berperang dengan Hong Qiang dan berteriak. Peringkat 1 kaisar bela diri, matilah, teriak Chu Feng lagi. Dan, boom! Panah itu mengikuti kehendak Chu Feng. Setelah panah itu ditembakkan, panah itu segera terbang menuju peringkat 1 kaisar marsial yang ingin dibunuh Chu Feng. Sial! Seru marsial kaisar peringkat 1. Segera setelah panah emas ditembakkan, marsial emperor itu benar-benar menggeser tubuhnya, dan menyembunyikan dirinya di luar angkasa. Ternyata saat dia bertarung melawan Hong Qiang, dia juga memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh Chu Feng. Karena dia tahu betapa kuatnya panah itu, dia pun memutuskan untuk melarikan diri darinya. Dan, cerot, namun sayangnya, panah itu telah menembus ruang, dan kemudian garis darah muncul di langit. Menjerit. Segera setelah itu, kaisar bela diri yang telah menyembunyikan dirinya muncul kembali. Hanya saja ketika dia muncul kembali, tubuhnya sudah dipenuhi dengan sinar emas. Segera, tubuhnya meledak dan dia pun mati. Peringkat 1 kaisar marsial, matilah, teriak Chu Feng lagi.
Dan, boom! Segera setelah kaisar bela diri itu meninggal, panah emas lainnya segera ditembakkan. Panah emas itu langsung membunuh kaisar bela diri lainnya yang berperang melawan Hong Qiang. Ini buruk. Panah emas Chu Feng itu mampu membunuh kaisar bela diri. Pada saat ini, 3 kaisar bela diri dari 4 klan yang tersisa yang bersama 2 orang peringkat 1 lainnya, mereka pun berteriak dan mulai melarikan diri setelahnya. Dia telah melihat dengan matanya sendiri, bahwa Chu Feng telah membunuh 4 peringkat 1 kaisar bela diri. Dengan demikian, dia yakin bahwa dia tidak akan bisa bertahan hidup jika dia menghadapi Chu Feng. Karena itulah, ia memutuskan bahwa ia harus segera melarikan diri. Ini, seru kerumunan. Melihat bahwa peringkat 1 kaisar bela diri takut setengah mati oleh Chu Feng dan mulai melarikan diri dalam keadaan panik, kerumunan tidak tahu bagaimana menggambarkan kerangka pikiran mereka saat ini. Melarikan diri, Cih, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melarikan diri? Ucap Chu Feng sambil tertawa dingin. Dia kemudian mengambil panah emas lainnya, lalu meneriakkan kultivasi pria itu, dan kemudian melepaskannya. Dan, boom! Panah emas lain melesat melintasi cakrawala. Meskipun pria itu telah melarikan diri cukup jauh, tapi panah emas itu seperti jimat yang fatal yang akan mengejar targetnya begitu dia meninggalkan tali busur. Pada akhirnya, kaisar bela diri yang melarikan diri itu tertusuk oleh panah emas, dan meninggal karena tubuhnya meledak. Sial, bajingan itu benar-benar tidak manusiawi. 2 kaisar bela diri yang sedang bertarung melawan teknik mendalam abadi api dan teknik mendalam air abadi, mereka juga melarikan diri. Tidak hanya mereka menggunakan keterampilan bela diri gerakan yang sangat cepat, tapi mereka juga mengambil harta yang bisa menyembunyikan jejak mereka dan membantu pelarian mereka. Boom boom. Namun sialnya, Chu Feng menembakkan 2 panah berturut-turut. Kemudian, 2 teriakan pun terdengar, dan 2 orang yang melarikan diri itu juga mengalami nasib yang sama dengan 5 kaisar marsial lainnya. Ini, seru kerumunan. Pada saat ini, semua orang benar-benar tercengang. Banyak orang begitu terpana, sehingga mereka menjadi terdiam. Sebanyak 7 orang peringkat 1 kaisar marsial, semuanya ditembak mati oleh Chu Feng dalam sekejap mata. Mustahil bagi orang banyak untuk tidak kaget dengan kejadian ini. Bagaimana mungkin Chu Feng bisa sekuat itu? Apakah dia benar-benar hanya anggota generasi muda? Apakah dia benar-benar hanya kaisar setengah bela diri? Apakah dia bahkan masih manusia? Chu Feng, tepatnya berapa banyak trik yang kamu miliki yang tidak aku ketahui? Kupikir Leng Yue yang berdiri di samping berbagai tetua istana hukum surgawi. Hanya saja pada saat ini, rasa takut yang tersisa memenuhi matanya. Dia masih ingat bahwa Chu Feng telah menyebutkan kepadanya selama pertempuran mereka, bahwa dia memiliki harta yang bisa merenggut nyawanya, dan dia hanya tidak ingin menggunakannya. Pada saat itu, Leng Yue telah mengejek dan mencemooh Chu Feng. Dia sama sekali tidak percaya, bahwa dia memiliki harta semacam itu. Namun pada hari ini, dia menemukan bahwa dia benar-benar bodoh. Bertentangan dengan apa yang dia harapkan, Chu Feng benar-benar memiliki harta seperti itu. Maka hari ini, dia telah menggunakan harta itu untuk menembak mati 7 peringkat 1 kaisar marsial. Hanya saja, ketika Chu Feng melawannya, dia tampak tidak senang saat menggunakannya. Jika tidak, dia tidak akan berdiri di sini sekarang. Namun sebaliknya, dia sudah terbunuh oleh panah emas itu. Chu Feng, aku tidak pernah mengharapkan bahwa kamu memiliki sesuatu yang sekuat ini. Maka hari ini, hidup orang tua ini malah diselamatkan oleh kamu. Ucap Hong Qiang yang tiba di samping Chu Feng, dan tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Chu Feng benar-benar memberinya kejutan yang menyenangkan. Lalu pada saat ini, ada beberapa luka yang mencengangkan di tubuh Hong Qiang. Ada luka bakar dan luka robek. Luka bakar itu membakar dagingnya, dan luka robek itu telah mencapai tulangnya. Dari sini dapat dilihat bahwa meskipun Hong Qiang mampu bersaing dengan 2 orang kaisar marsial peringkat 1, tapi ia nyaris tidak dapat menahan mereka. Sebenarnya, itu tidak mungkin baginya untuk melawan 2 kaisar bela diri seorang diri.
Kalau tidak, dia tidak akan menerima banyak luka dalam waktu sesingkat ini. Jika dia terus berperang dengan mereka, bahkan jika dia tidak mati, maka dia akan terluka parah. Jadi memang benar seperti apa yang dia katakan, Chu Feng telah menyelamatkannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.